Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 11 Januari 2026 dan benar-benar kita sekarang sedang berada di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di tahun ini. Tetapi itu semua akan merupakan ingatan kepada kita tentang apa yang sedang kita lakukan di waktu-waktu berlalu. Dan dengan apa yang sudah kita lakukan itu, akankah membawa kita untuk mencapai keberhasilan, ataukah kerugian, ataukah penderitaan di tahun 2026. Jadi untuk membayangkan, untuk menganalisa tahun 2026 itu tidak mungkin. Tetapi dari pengalaman kita di waktu-waktu berlalu akan bisa membawa kita, akan bisa menjadi tantangan besar untuk kita di tahun 2026. Kepada pemerintah Indonesia, tidak putus-putusnya beta mengingatkan Anda sekalian tentang hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan. Jangan lupa itu. Hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan itu sah dan mutlak. Kalian merampas, merampok, dan membunuh pemimpin bangsa dan negara Republik Maluku Selatan atas kemauan kalian sendiri adalah satu tindakan dan perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat dibenarkan. Karena bagaimanapun juga, kalau Anda itu seorang jenderal, kalau Anda itu salah satu anggota pemerintahan tertinggi seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, teristimewa presidennya, kalau Anda membela Indonesia dalam merugikan Republik Maluku Selatan, termasuk Papua Barat atau Aceh, Kalimantan, Sumatera seluruhnya, hanya untuk kepentingan Indonesia, maka Anda sangatlah bersalah. Saudara-saudara, pada hari ini tema pembicaraan beta adalah Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Beta mengulangi apa yang sudah beta katakan tahun lalu. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk mengerti dan memahami makna Indonesia dan kejahatannya, maka beta akan perlihatkan kepada saudara satu bukti. Jokowi adalah pelindung pelanggar berat HAM, Prabowo adalah pelanggar berat HAM. Dari demo besar yang sempat memanas Agustus lalu sampai aksi Kamisan yang hampir tiap minggu digelar, suara para ibu terus jadi pengingat tentang keadilan yang belum juga didapat. Respon secara konkret ya tidak ada. Aksi Kamisan berdiri diam selama 2 jam untuk menuntut agar negara mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di negeri ini. Wawan, mahasiswa Atmajaya, tewas dalam demonstrasi menolak sidang istimewa MPR dan dui fungsi ABRI di Semanggi pada November 1998. Sejak saat itu, ibunya, Sumarsi, terus menuntut keadilan bagi putra pertamanya itu. Pada saat itu, ada tentara masuk ke kampus Atmajaya, kemudian ada korban jatuh. Wawan ngasih tahu ke tentara, Pak, itu ada korban jatuh, boleh ditolong atau tidak? Tentara itu mengatakan boleh, silahkan. Pada saat Wawan akan mengangkat korban, Wawan ditembak. Hingga kini, Sumarsi masih menanti pertanggungjawaban pemerintah. Setiap Kamis sejak 18 Januari 2007, ia hampir tak pernah absen untuk protes di depan Istana Kepresidenan. Serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Serang itu korupsi. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kurang lebih 800 miliar US dollar
kerugian negara. Serang itu korupsi. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Pada tahun lalu sudah beta katakan tema ini. Tapi kelihatannya seperti kelucuan bagi mereka yang merasa dirinya hebat atau pintar atau tidak takut dan begitu. Tidak peduli. Tapi tema ini akan terus menggerogoti kalian semuanya yang sengaja membela penipuan kejahatan dalam konsep sejuta kejahatan. Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Anda mau ngomong apa juga, Anda mau pakai metode apa juga, Anda mau pakai cara berpikir intelektual ke, Anda mau pakai cara pikir hutan rimba ke, terserah Anda mau pikir apa saja. Tapi ingatlah bahwa hari ini, tanggal ini, 11 Januari 2026, beta melangkah untuk kedua kalinya setelah tanggal 4 Januari. Ya, beta ingatkan Anda pada hari ini bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Ibu tadi dan Menteri Pertahanan tadi telah membuktikan bahwa konsep kejahatan itu menjadi kenyataan. Ya, anaknya mahasiswa ditembak tanpa alasan, 800 juta miliar atau 800 miliar USA dirampok dalam sistem pemerintahan Indonesia atau Indonesia. Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Anda suka atau tidak suka, tapi itulah kenyataan dan kebenaran yang harus dinyatakan. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Selama ini kita ditipu oleh permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta tentang Belanda menjajah Indonesia. Ya, selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana VOC melakukan tindakan-tindakan dagang selama itu. Ya. Dan cerita-cerita itu semua sifatnya dari Jakarta atau Jawa untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa Belanda menjajah Indonesia. Sementara cerita itu semuanya dari Jawa. Segala cerita mengenai Indonesia asalnya dari Jawa. Ya. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, Anda harus tahu bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, Anda tidak usah putar kiri, putar kanan, karena itu adalah konsep Jawa. Itu adalah permainan politik Jawa. Ya. Tadi Ibu tadi dan Menteri Pertahanan sudah menjelaskan tentang bagaimana akibat dari Indonesia itu. Semua yang menduduki jabatan dalam Indonesia itu melakukan kejahatan. Ya, kejahatan yang dilakukan. Unsur kebaikan hampir tidak ada, Yang ada hanyalah penipuan, kebohongan, intimidasi, ya, sejuta kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. VOC dan Belanda sudah berakhir. VOC dan Belanda sudah berakhir, tidak ada lagi di masa-masa penjajahannya. Tetapi kepada Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya dan semua anggota pemerintahan yang hebat yang dikenal dengan istilah eksekutif dan yudikatif, ya, dan legislatif. Kalian telah menduduki jabatan 3 jabatan hebat pada Indonesia. Indonesia membuat kalian sampai menduduki jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kalian menggunakan bahasa-bahasa asing untuk menempatkan Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka berdaulat. Tapi kalian lupa bahwa segala yang kalian ambil itu bukan Indonesia. Itu hanya orang Ambon bilang rai-rai semata, karang-karangan. Kalau Anda itu seorang menteri, Mahkamah Agung ke, Mahkamah Konstitusi ke, Kejaksaan Agung ke, yang dikenal dengan istilah yudikatif, untuk Indonesia, Anda semua terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Selama ini kalian menghina Belanda. Belanda menjajah. Selama ini kalian cerita Indonesia, Belanda rampok kekayaan Indonesia. Dan kenyataan kekayaan cuma hanya Jawa. Segala aset yang diambil oleh Belanda hanyalah Jawa. Tidak ada Indonesia. Nah, hal yang pertama tadi beta sudah tunjukkan tentang bagaimana tipu daya dan kejahatan permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta tentang Indonesia. Ya, sekarang beta juga akan menjelaskan kepada kalian, mengingatkan kepada kalian, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya sebelum kalian jauh dan terus membicarakan Indonesia sebagai bangsa dan negara, berulang kali beta sudah bilang, mesti jelaskan terdahulu bahwa apa itu Indonesia dan dari mana kedatangan Indonesia itu, serta kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Indonesia menurut seseorang yang cukup terkenal di Indonesia juga sempat dijelaskan bahwa Indonesia itu adalah Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Itu singkatan dari Indonesia. Indonesia itu singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Artinya perusahaan dagang Belanda di Asia. Indonesia itu artinya perusahaan dagang Belanda di Asia. Jadi sekalipun Anda melarikan diri dari VOC, jadi sekalipun Anda menolak Belanda, bahwa penjajahan sudah berakhir, tetapi selama Anda menggunakan nama Indonesia, Anda tidak akan bisa luput dari konsep penjajahan. Indonesia itu adalah konsep penjajahan yang masih berlanjut. Ya, Indonesia itu adalah konsep penjajahan yang masih berlanjut. Indonesia artinya Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Lalu sudah bicara apa? Kalau Indonesia adalah singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia, saudara mau bicara apa sekarang? Ya, Indonesia itu adalah perusahaan dagang Belanda di Asia. Saudara mau menyangkal, sudah boleh menyangkal. Saudara mau di mana apa saja saudara punya buat, boleh. Tapi ingat, kalimat ini akan mengikuti Anda sekalian sampai ke titik terakhir. Pengadilan internasional ke, persidangan PBB ke, apa? Nanti akan ikut saudara. Ya, saudara tidak bisa tipu. Kita semua ini kan bekas jajahan Belanda. Dan bukan Indonesia. Dan kita punya hak untuk mendapat kemerdekaan dari Belanda. Bukan Indonesia. Jadi Indonesia itu Belanda. Pemerintah Indonesia selama ini tertipu dan menipu dan bodoh, tidak mengerti apa artinya Indonesia. Setelah berulang kali beta katakan, coba jelaskan. Karena kalian tidak jelaskan, makanya beta jelaskan. Beta kasih kesempatan untuk kalian memberikan penjelasan supaya jangan sampai terbongkar semuanya. Tapi kalian berlaku curang, ya, berlaku tipu, berlaku bohong, yang dimaksudkan dalam konsep sejuta kejahatan. Akhirnya sekarang beta bongkar. Ya, Indonesia itu singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Indonesia itu singkatannya. Ya. Jadi kalau dulu kalian sudah menyalahi Belanda, menyalahi VOC,
Tapi sekarang Indonesia, itulah dia. Indonesia itu Belanda. Untuk itu tidak heran kalau para pembesar-pembesar di Indonesia itu berlaku tipu daya dan bohong untuk membicarakan, kata sudah ketemu dengan Belanda, seperti Prabowo pada bulan September diundang oleh Raja Belanda datang untuk menerima artefak atau aset-aset Jawa yang disebut dengan Indonesia. Itu semuanya Jawa. Ya. Tapi dibilang Indonesia, dan kalau kembalikan pada Indonesia, kembalikan lagi kepada Belanda. Kepada para profesor, doktor di ahli hukum dan sejarah, Profesor Dr. Asar Gonggon, Dr. Betara Eret Hutagalung, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Yusri Islam Mahendra, Profesor Dr. Hikmahanto, Profesor Dr. Ibu Korin Hakundini, dan para jenderal-jenderal yang ada di Jakarta atau Indonesia. Ingatlah, selama kalian menggunakan nama Indonesia, kalian sedang menipu diri sendiri dan membodohi diri sendiri dan merugikan semua orang. Karena Indonesia itu singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Incorporated artinya perusahaan dagang, serikat dagang Belanda di Asia. Saudara tidak bisa lari dari itu kenyataan. Saudara tidak dapat melarikan diri dan itu fakta. Jadi kalau saudara selama ini membicarakan Indonesia dan akan terbongkar nanti sebentar di forum politik internasional, apa jadi dengan dirimu, apa jadi dengan keadaanmu. Saudara sedang melanjutkan konsep penjajahan atau dikenal dengan dekolonisasi. Tetapi tidak bisa juga sebut dekolonisasi karena kita tahu Indonesia ini apa. Berulang kali sudah beta katakan apa itu Indonesia. Kalau itu Jawa, ketong sudah bisa bilang dekolonisasi. Tapi Indonesia kita tidak tahu itu apa. Ya, kita tidak tahu itu Indonesia itu apa sebenarnya. Sehingga untuk menempatkan kata dekolonisasi tidak dapat dibenarkan juga karena tidak tahu apa itu Indonesia. Untuk membilang dekolonisasi, maka terdahulu kita harus tahu apa itu Indonesia. Kalau itu Jawa berarti dekolonisasi. Ya. Tapi Indonesia kita tidak tahu, tidak ada seorang pun tahu. Dan sekarang baru mengerti bahwa Indonesia itu adalah Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Itu singkatannya. Ya, Indonesia. Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Lihat, saya salah. Lalu Anda bicara apa sekarang? Anda mau cungkil bahwa Indonesia itu negara besar. Anda penipu, Anda pembohong. Kalau Anda itu presiden, Anda berkata bahwa Indonesia negara besar dari Sabah sampai Merauke. Anda presiden penipu, pembohong, bodoh. Ya, Jenderal, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Anda berani katakan bahwa Indonesia negara besar dan luar biasa berbicara bahwa Indonesia. Anda Mahkamah Agung bodoh, ya, tidak paham, tidak mengerti, tipu-tipu, bohong-bohong. Akibatnya menggunakan hukum yang baru. Hukum yang baru pun salah. Ya, KUHP lama salah, KUHP baru juga salah. Semuanya salah. Selama Indonesia, berulang kali betul sudah bilang, selama Indonesia kalian sebut sebagai bangsa atau negara, selama itu juga kalian terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Indonesia benar-benar bukan bangsa atau wilayah. Apakah memang Soekarno itu bangsa Indonesia? Apakah benar Muhammad Hatta itu bangsa Indonesia? Apakah benar Prabowo sekarang ini dengan wakil presiden semua anggota pemerintah yang ada di Jakarta semuanya Indonesia? Coba buktikan. Tes DNA-mu untuk buktikan bahwa kamu orang itu Jawa atau Indonesia atau siapa. Disinilah bukti tentang bagaimana penipuan Jawa dan Jakarta selama ini menjadi kenyataan. Ya, tes DNA untuk membuktikan bahwa engkau itu siapa sebenarnya. Beta ini orang Maluku asli. Beta pun DNA darah asli Maluku, anak Maluku asli.
Prabowo siapa? Indonesia penipu. Ya. Wakilnya itu siapa? Indonesia penipu. Menteri-menteri di atas di Jakarta semua itu, semua menteri-menteri yang ada di Jakarta itu semua penipu kalau mengatakan bahwa dia itu Indonesia. Semua menteri, semua TNI, semua Polri. Untuk itu jangan pergi di Papua, jangan pergi di Aceh, jangan pergi di Maluku. Kalian itu penipu dan pembohong karena kerugiannya besar. Kerugiannya cukup besar. Beta ingin memberitahukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa pada awal tahun 2026 ini, kerugian negara Republik Maluku Selatan, ingat toh, kerugian negara Republik Maluku Selatan telah mencapai 760 triliun euro. Kematian terhadap pemerintah Republik Maluku Selatan yang kalian lakukan dengan segala macam tipu daya dan kebohongan sesuka mau kalian harus bayar per person 1.500.000 euro per person. 1.500.000 euro per person kepada anggota pemerintah. Apa itu militernya? Apa itu pemerintahnya? Sedangkan rakyat yang ditangkap dan dipenjarakan, dianiaya dengan tuduhan palsu yang kalian gunakan dari KUHP dan Undang-Undang 45 yang palsu, semuanya palsu. Dibayar dengan 150.000 euro per person. Lalu setiap orang yang kalian tuduh-tuduh untuk menakutkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa, tinggal di rumah menderita dan begitu, yang 25.000 sampai 50.000 euro per person. Semua orang yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara dianiaya 150.000 euro untuk rakyat Republik Maluku Selatan yang kalian lakukan. Harus dibayar. Sedangkan pemerintahnya 1.500.000 euro per person. Dan negaranya kalian harus membayarnya dengan standar 760 triliun euro per person. Dan kalau tahun ini kalian tidak cepat menyelaksanakan, tahun depan akan terus bertambah dan setiap tahun akan terus bertambah. Dan itu kerugian negara yang harus kalian bayar dan kerugian rakyat. Ya, sudah tipu, sudah bohong, sudah tidak benar. Berulang kali beta bilang jangan menggunakan Indonesia, itu bahaya, kata paling tidak bagus. Kalian tidak mengerti, atau kalian sombong, atau kalian tidak peduli perhatikan apa yang beta katakan. Tetapi Indonesia itu adalah singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Lalu mau bicara apa? Suruh bantar yang jalan apa? Suruh bantar yang jalan apa? Kalau Jawa sudah tidak bisa membantah dia, mau menjelaskan bagaimana. Itu orang Jawa punya hak. Ya, kalau Maluku itu orang Maluku punya hak untuk bicara, mau ganti dengan dasar, tidak bisa. Tapi kalau Indonesia, tidak ada satu orang pun di Indonesia yang bisa berhak untuk membicarakan itu, soal kata itu tidak benar. Tidak ada satu orang. Prabowo juga tidak betul, semua tidak betul, hakim siapapun tidak betul kalau bicara Indonesia. Ya. Dan kalau Anda berhadapan dengan beta, Anda bicara Indonesia, Anda harus tahu bahwa beta akan bilang Anda itu penipu dan pembohong, mulut parlente, omong kosong kau, bodoh. Ya. Itu yang dikenal dengan istilah botol. Ya. Sudah botol, lalu membuat konferensi Asia Afrika di Bandung, lalu mengeluarkan istilah apa tuh, non-blok. Saudara Presiden Prabowo Subianto, pahamkah Anda akan apa artinya non-blok? Hei menteri-menteri Indonesia, hei profesor-profesor di Indonesia, hei hakim-hakim di Indonesia, pahamkah kalian tentang apa artinya non-blok? Selama 75 tahun, ya, 70 tahun, karena itu berlaku pada tahun 1955. Ya, 1955 sekarang 70 tahun. Ya. Sudah kalian paham benar apa makna dari kenapa sampai munculnya non-blok? Kenapa sampai munculnya non-blok? Yang pada akhirnya akan jadi goblok.
Non-blok itu muncul berdasarkan adanya rencana Soekarno untuk menentang segala blade dari Barat dan Amerika. Ya, non-blok itu artinya Indonesia dengan orang-orang Asia Afrika pada waktu itu blokade, blok konsep Barat dan Amerika. Itu non-blok. Nah, beberapa tahun kemudian Soekarno ditangkap dengan istilah non-blok, itu artinya jadi kamu orang mau menentang ketorang. Ya, Amerika mulai tanyakan kepada Soekarno bahwa jadi kamu orang bermaksud untuk menentang ketorang. Akhirnya Soekarno memutar balik itu kata, dibilang non-blok artinya katong tidak campur, Indonesia tidak campur. Tidak begitu. Non-blok itu artinya blok Asia menentang blok Barat dan Amerika. Sekarang bilang non-blok, seakan-akan Indonesia itu negara non-blok. Indonesia bukan negara non-blok. Semua yang termasuk dalam kompresi Asia Afrika itu merupakan blok timur menentang blok Barat. Kelar. Jadi kalau sekarang kalian berbicara non-blok, hati-hati, jangan beta muncul. Beta bongkar semuanya. Karena ini bukti nyata dari penipuan konsep sejuta kejahatan. Non-blok itu adalah bukti nyata pertama dari konsep sejuta kejahatan. Kejahatan pertama dalam sejuta kejahatan itu adalah satu, Soekarno membubarkan negara Federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Itu konsep pertama. Konsep kedua, Soekarno menyerang negara Republik Maluku Selatan. Dengan tidak ada punya dasar hukum, tidak punya dasar negara, tidak ada punya dasar apa-apa. Ingatlah bahwa kalau Soekarno tidak membubarkan Indonesia, tidak ada Republik Maluku Selatan. Kepada Prabowo Subianto dan wakilnya, semua anggota pemerintahnya, kabinetnya, parlemennya di Jakarta, tanggal 11 Januari 2026. Beta ingatkan Anda sekalian, bahwa kalau tidak ada pembubaran yang dilakukan oleh Soekarno terhadap Republik Indonesia Serikat, yang diangkat sumpah atasnya, bahwa dia akan jadi presiden untuk menjaga dan membela Republik Indonesia Serikat. Dia bubarkan pada tanggal 15 Februari 1990. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1990 negara Indonesia Timur dibubarkan. Dan karena itu sesuai dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan pada tanggal 11 Maret 1947 dikatakan bahwa kalau sebentar nanti ada terjadi hal yang betul-betul mengganggu dan merusak, maka Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya akan keluar dari Republik Indonesia Serikat dan NIT dan memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat. 3 tahun setelah pernyataan Dewan Maluku Selatan itu pada tanggal 17 Maret 1947, maka 15 Februari 1950 Soekarno bubar ke Indonesia. Jadi benar. Bagaimana engkau bilang makar separatis terhadap Republik Maluku Selatan? Engkau punya otak di mana? Bagaimana engkau bilang makar separatis? Kau pakai dasar hukum apa? Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu, ilegal, dan tidak layak. Tidak layak. Ya, untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingin mengingatkan kepada Anda sekalian, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota-anggota hebat-hebat di Indonesia itu. Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Ya. Perkataan ini beta akan bawa sampai ke pengadilan internasional untuk menuduh kalian. Dan kalau kalian tetap menyangka berpura-pura mengenai hal ini, nanti lihat, ya, bukan saja banjir, tsunami, gunung api akan hancur ke kamu orang semua. Jakarta akan hancur. Prabowo akan lari terbirit-birit. Sudah berulang kali beta bilang, cari kesempatan untuk bertemu dengan orang, bicara baik-baik. Jangan bikin susah, jangan bikin dosa, jangan bikin susah dan jangan bikin dosa. Cari orang, bicara dengan orang baik-baik. Kembalikan ketemu hak kemerdekaan kebangsaan Republik Maluku Selatan, harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Anda berpura-pura, Anda pura-pura, cilaka. Jangan pura-pura.
orang pintar siapapun di Indonesia berkelakuan pura-pura dalam membela Indonesia, binasalah engkau. Ya. Lidah pendek, mulut bengkok. Ya. Orang siapa saja yang disebut Indonesia, ya, mencoba membela Indonesia dengan menyalahi Maluku, lidah pendek, mulut bengkok. Semua dengan pernyataan beta hari ini untuk menerangkan tentang Indonesia yang adalah konsep sejuta kejahatan, ya, harus dimengerti oleh pemerintah Indonesia. Ya, jangan tempatkan Maluku di Indonesia, jangan tempatkan Papua di Indonesia, jangan tempatkan Aceh di Indonesia, jangan tempatkan Kalimantan di Indonesia, karena itu Belanda. Saudara sebentar akan tergigit, saudara sebentar akan hancur lebur dengan ini kata Indonesia. Ya, sekarang saudara boleh bergoyang, memperlihatkan dirinya untuk menentang ini, menentang itu, boleh di mana saudara punya buat. Awas, sampai ketemu muncul, pikul. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Panglima Semura, ya, jaksa-jaksa dan hakim-hakim di Pengadilan Ambon, Masohi, Buru, ya, Kisar, di Kei, di Aru, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia benar-benar bukanlah bangsa dan negara mereka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kelihatan. Bahkan itu adalah perusahaan dagang Belanda di Asia. Ya, untuk itu jangan salahkan beta punya rakyat. Ya, jangan sekali-kali bilang bahwa RMS itu makan separatis. Hei engkau manusia goblok. Kalau engkau bilang bahwa beta punya rakyat itu makan separatis terhadap Indonesia, maka engkau adalah presiden ngaur, presiden bodoh, jenderal-jenderal ngaur, jenderal-jenderal bodoh, ya, hakim-hakim ngaur, hakim-hakim bodoh, goblok kau. RMS tidak ada hubungan dengan Indonesia. Republik Maluku Selatan tidak ada lagi punya hubungan dengan Indonesia tatkala Soekarno membubarkan Indonesia. Ini untuk semua orang tahu. Kepada semua ahli-ahli sejarah di seluruh Indonesia yang ngomong tipu-tipu mengenai RMS. Kalau Soekarno tidak bubarkan Republik Indonesia Serikat, tidak mungkin dan tidak akan ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Untuk itu jangan salahkan kata orang. Jangan salahkan Presiden Sumokin, jangan salahkan siapapun, tidak boleh disalahkan. Kata orang ini benar 100%. Soekarno dengan Indonesia itu salah 100%. Soekarno dengan Indonesia alias RI dan NKRI itu salahnya 100%. Tidak ada sedikit pun benar. RMS itu benar 100%. Jadi kalau kalian menggunakan Indonesia berulang-ulang, pikir sendiri. Itu artinya konsep dagang Belanda di Indonesia. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Panglima Patimura, hakim-hakim jaksa-jaksa di Ambon, semua anggota DPRD, kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Patimura, UKIM, IAIN, dan lain-lain. Ingat, RMS bukan makar, RMS bukan separatis. Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelihatan. Bahkan itu adalah perusahaan dagang Belanda di Asia. Sekarang kalian harus mengerti ini. Dan kalian harus berani menyatakan ini kepada pemerintah Indonesia. Kepada Gubernur Maluku harus berani menyurat Presiden Prabowo, bahkan sampai kepada PB untuk menuntut hak kemerdekaan kami. Ya, tidak bisa kami jadi Indonesia, tidak bisa. Maluku bukan Indonesia. Maluku bukan bagian dari Indonesia, tidak bisa juga, tidak boleh. Maluku itu Maluku, bukan Indonesia. Jangan dipaksa untuk jadi Indonesia dan tidak boleh dibilang sebagai Indonesia. Dari beta, Bung Anies Sudarnusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.